Seorang wisatawan asal Brasil terjatuh di jurang sekitar Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR masih terus berusaha mengevakuasi wisatawan pendaki asal Brazil. Sulitnya medan Yang ekstrim dan berkabut membuat evakuasi pendaki asal Brasil tersebut memakan waktu lama. Tapi setelah mereka balik, Juliana udah nggak ada. Kepanikan mulai terjadi saat Mustafa melihat cahaya senter dari jurang sedalam sekitar 150 meter. Terdengar juga suara teriakan minta tolong dari arah jurang. Dan si pemandu ini yakin banget kalau itu adalah suara Juliana. Netizen Brazil langsung bereaksi keras. Sampai-sampai netizen menyerang akun Instagram Pak Prabowo. Halo warga Storia. Kali ini aku ingin menceritakan tentang pendakian Gunung Rinjani. Ya, seorang turis asal Brazil yang bernama Juliana Marins datang ke Indonesia untuk mendaki Gunung Rinjani. Tapi justru jasadnya ditemukan di dasar jurang dan kematiannya bikin geger sampai viral ke Brazil. Banyak netizen Brazil menganggap tim penyelamat sangat lamban menangani ini. Menurut mereka, apabila kejadian ini terjadi di Brazil, tidak sampai memakan waktu 4 hari untuk menyelamatkan Juliana. Kita akan bahas mulai dari kronologi jatuhnya Juliana dan juga upaya penyelamatan yang menegangkan, hingga fakta yang mengejutkan setelah jenazah diotopsi. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Duduk yang nyaman, pasang punya karena ini Intan Storia. Jangan lupa subscribe ya. Juliana Marins, 27 tahun, seorang perempuan asal Brazil, datang ke Indonesia sebagai turis untuk berlibur. Ia berasal dari kota Rio de Janeiro dan juga lulusan dari Universidade Federal do Rio de Janeiro dengan latar belakang pendidikan di bidang periklanan. Di luar dunia akademik, Juliana ini juga dikenal sebagai penari tiang profesional atau pole dancer. Dan dia juga aktif di media sosial dengan followers yang mengikuti kesehariannya. Kalau dilihat dari postingan Instagramnya, ia memulai petualangan perjalanan ke Asia Tenggara dimulai dari Maret 2025. Setelah dari Filipina, Thailand, dan juga Vietnam, ia melanjutkan petualangannya ke Indonesia. Postingan terakhir pada tanggal 11 Juni, dia terlihat berada di Nusa Penida, Bali. Juliana ini sebenarnya bukan pendaki profesional, tapi dia mempunyai impian yang besar, yaitu menjelajahi dunia. Dan salah satu tujuannya yaitu mendaki Gunung Rinjani yang ada di Lombok. Pada tanggal 20 Juni 2025, Juliana ini mendaki Gunung Rinjani lewat jalur Sembalun. Nah, dia ini bareng 5 pendaki dan juga 1 pemandu lokal. Awalnya semua berjalan lancar, tapi karena cuaca buruk dan juga suhu yang dingin, mereka sempat berhenti beberapa kali. Keesokan harinya, saat sampai di pos Cemara Tunggal, Juliana bilang kalau dia ini kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Pemandu dan juga rombongannya tetap melanjutkan ke puncak, dengan asumsi Juliana akan tetap aman berada di titik itu. Setelah beberapa saat, 5 pendaki dan juga pemandu sampai di puncak Gunung Rinjani. Nah, mereka sempat menunggu Juliana di sana selama beberapa saat, tapi Juliana nggak kunjung datang. Akhirnya pemandu ini yang bernama Ali Mustafa memutuskan untuk turun dan mengecek Juliana. Tapi setelah mereka balik, Juliana udah nggak ada. Kepanikan mulai terjadi saat Mustafa melihat cahaya senter dari jurang sedalam sekitar 150 meter. Nah, terdengar juga suara teriakan minta tolong dari arah jurang. Dan si pemandu ini yakin banget kalau itu adalah suara Juliana. Tapi karena cuaca ekstrim, si pemandu ini langsung menghubungi pihak tempat dia bekerja untuk meminta bantuan. Tim pencarian pun mulai bergerak. Dari pantauan drone, terlihat sinyal cahaya senter dari dalam jurang yang mengarah ke Danau Sagara Anak, sekitar 300 meter dari jalur pendakian. Dan diduga kuat itu Juliana. Tim SAR dan juga gabungan tim penyelamat sempat turun untuk menyelamatkan, tapi karena medannya yang curam dan juga cuaca yang ekstrim bikin penyelamatan gagal. Nah, di hari kedua tim penyelamat melanjutkan untuk turun, tapi Juliana sudah tidak ada di lokasi 300 meter. Juliana diduga bergerak dan jatuh ke jurang yang lebih dalam lagi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak pakai helikopter aja? Jawabannya nggak segampang itu.
Ternyata selain medannya yang curam dan juga sulit untuk ditembus oleh helikopter, cuaca buruk sekali, kabut tebal dan juga udara dingin bisa mengganggu mobilitas helikopter. Setiap hari kabut turun dengan cepat dan juga jarak pandang yang buruk, tapi tim penyelamat tetap mengupayakan pencarian Juliana. Hingga akhirnya 4 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025, Juliana ditemukan. Tapi naasnya, Juliana ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ia tergeletak di dasar jurang, dan berdasarkan informasi dari tim SAR, ia sempat terlihat masih hidup, namun berpindah tempat saat tim penyelamat datang. Kemungkinan dia mencoba untuk bertahan atau mencari jalan keluar, tapi tubuhnya tak mampu lagi menahan cuaca yang ekstrim dan juga luka-luka. Dari awal ditemukan pada kedalaman 300 meter, akhirnya jasadnya ditemukan di kedalaman 600 meter. Dan jasadnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram, Lombok. Tapi kematian Juliana ini ternyata nggak cuma jadi kabar duka di Indonesia. Dunia luar pun ikut beraksi. Begitu kabar kematian Juliana menyebar, netizen Brazil langsung bereaksi keras. Media-media besar di Brazil seperti Globo dan juga CNN Brazil langsung memberitakan tragedi ini. Di media sosial, ribuan netizen Brazil mengkritik dan juga mengecam lambatnya proses evakuasi oleh tim SAR di Indonesia. Mereka menyebut bahwa seharusnya proses pencarian bisa lebih cepat, apalagi Juliana masih sempat terlihat hidup. Sampai-sampai netizen menyerang akun Instagram Pak Prabowo. Mereka meminta presiden untuk segera mengambil tindakan cepat mengenai kejadian ini. Mereka juga menghujani kolom komentar postingan Pak Prabowo dengan kritikan yang pedas dan juga kalimat-kalimat yang kurang enak lah untuk dibacakan. Gak cuma itu, Presiden Brazil yaitu Luiz Inácio Lula da Silva ikut bersuara. Ia menyampaikan bela sungkawa dan meminta pemerintah Indonesia untuk menyampaikan laporan lengkap terkait insiden ini. Sementara itu, di Indonesia sendiri juga muncul perdebatan. Sebagian ada yang membela tim SAR karena sudah bekerja keras dalam kondisi ekstrim. Nah, sebagian lagi ada yang menyayangkan minimnya peralatan canggih seperti drone thermal dan juga drone pengantar logistik. Nah, banyak juga yang bilang kalau aja Juliana bisa diberi makanan atau selimut, mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Media internasional pun ikut memberitakan tragedi ini. Dari India Today, BBC, hingga Al Jazeera. Tapi dari semua reaksi itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya penyebab pasti kematian Juliana? Dan mengapa ia mendaki gunung seberat itu dalam kondisi yang terbatas? Setelah ditemukan, jasadnya Juliana langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram, Lombok. Tapi karena dokternya lagi keluar kota dan butuh penanganan cepat, akhirnya jasadnya ini dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Otopsi dilakukan oleh tim forensik Fakultas Kedokteran UGM setelah meminta izin dari keluarga Juliana. Hasilnya mengejutkan publik. Juliana ternyata meninggal bukan karena hipotermia seperti dugaan awal. Ia meninggal sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Tengah, hanya 20 menit setelah diduga jatuh dari tebing pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Penyebab kematiannya adalah luka parah di bagian kepala dan juga dada akibat benturan yang keras saat terjatuh. Tim medis juga memastikan bahwa tidak ada tanda-tandanya kekerasan atau penganiayaan. Semua luka bersifat trauma akibat jatuh dari ketinggian. Dan satu fakta lain yang bikin publik makin sedih. Ini adalah pendakian gunung pertama Juliana. Dia baru pertama kali mencoba aktivitas berat seperti mendaki gunung. Dan banyak juga yang mempertanyakan, apakah pendaki pemula seperti Juliana ini udah mendapat briefing dan juga perlindungan yang memadai? Dan apakah pemandunya udah siap dengan SOP jika ada pendaki yang tertinggal? Kasus ini akhirnya menjadi evaluasi besar-besaran untuk sistem wisata petualangan di Indonesia. Pemerintah Lombok mulai memperketat perizinan pendakian dan juga banyak pihak yang meminta adanya pelatihan khusus untuk pemandu lokal. Nah, warga Surya,
Sekian dulu video kali ini dan terima kasih untuk warga story yang udah menonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga story semakin besar, dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.